Assalamualaikum. Salam satu Nusantara. Kali ini kita akan imbas kembali gambar kenangan semasa Spanyol menjajah Filipina. Seperti apakah dia? Mari sama-sama kita melihat kenangan semasa Spanyol menjajah Filipina. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini diambil pada tahun 1897 semasa pasukan Spanyol berbalas tembakan dengan orang Filipina di Bulu. Dan gambar ini pula diambil pada tahun 1890 semasa pasukan Spanyol mempertahankan sebuah rumah. Dan gambar ini pula diambil dari tahun 1896 atau 1897 semasa askar Spanyol mengiringi pemberontak Filipina untuk dilaksanakan hukuman mati. Dan gambar ini pula semasa pasukan Spanyol memerangi pemberontak Filipina dalam keadaan subuh. Gambar diambil pada tahun 1896 atau 1897. Dan gambar ini pula diambil pada 1 Oktober 1896 semasa Marine Spanyol berarahkan Expedicionario di Manila. Dan gambar ini pula adalah askar Spanyol bahagian Guardia Civil pada tahun 1896. Dan ini adalah Keratan Akbar The Times, Washington DC, 20 Jun 1897, halaman 1. Dan gambar ini pula adalah Aguinaldo yang berada di tengah di hadapan mulut gua di Biak Nakbato. 27 Desember 1897, Emilio Aguinaldo dan 36 pemimpin pemberontak Filipina lainnya tiba di Dagupan, Provinsi Pangasinan dengan kereta api. Dari kiri, Gregorio de Pilar, Wenceslas Wenegara, Emilio Aguinaldo, dan Vito Bellarmino. Di sebelah kanannya adalah Pedro Paterno yang menjadi perantaraan kepada Fakta Biak Nakbato. Dari Dagupan, orang buangan itu menuju ke pelabuhan Sual, Pangasinan, di mana mereka menaiki kapal dagang SS Uranus menuju ke Hong Kong. Desember 1897, yang duduk kiri dan kanan ialah Pedro Paterno, penghantar perjanjian Biak Nakbato, dan General Emilio Aguinaldo. Yang berdiri dari belakang kiri dan kanan, pemimpin pemberontakan Isabelo Artacho, Baldomero Aguinaldo, Servino de las Alas, Antonio Montenegro, dan Vito Bellarmino. Paterno menjadi salah seorang pengasas dan Montenegro ahli pengasas Partido Federal yang pro-Amerika ketika dianjurkan pada 23 Desember 1900. Antara Keratan Akbar pada 29 Oktober 1896, The Islander Harbor, Washington, terbitan 29 Oktober. Dan gambar ini adalah Biak Nakbato, pangkalan operasi baru pemberontak Filipina. Foto diambil pada akhir tahun 1897. Dan gambar ini adalah para revolusioner Filipina di perkemahan mereka di Biak Nakbato. Foto diambil pada akhir tahun 1897.
Dan keratan akhbar ini adalah The Evening Times, Washington DC, terbitan 19 November 1896. Gambar ini adalah Brigadier General Jose Marina Vega, nama belakang adalah Marina, pegawai memerintah Brigade Kedua, bagian Laguna, Batangas dan Tayabas, tentera Spanyol. Komander bahagian itu adalah General Jose Recembri. Walaupun terdapat nomenklatur unit, kawasan operasi utamanya adalah Cavite Provinsi. Foto diambil di sebuah studio Manila pada tahun 1897. Dan gambar ini adalah pada 13 Desember 1896. Paulo Weja di atas sekitar 1896 menggantikan Blanco sebagai Gubernur Jeneral. Dan gambar ini adalah Cavite membina kubu pertahanan yang terkenal dengan gudangnya. Dua ayam jantan akan spar atau sabung sangat tertanam dalam budaya Filipina. Ia bermula dari era pra-Spanyol dan masih merupakan raja sukan di luar bandar. Dalam pertempuran sebenarnya, ayam jantan bertarung dengan celah kelulit tajam 4 inci yang dipasang di bahagian belakang kaki kiri mereka. Dianggap sebagai terlalu ganas, pertempuran ayam sabung telah lama dilarang atau digerakkan di bawah tanah di kebanyakan negara lain. Tetapi ia tetap popular di Filipina dan sebenarnya adalah sukan nasional. Foto diambil pada tahun 1890-an. Dan ini adalah keratan akhbar The Roanoke Daily Times, Roanoke VA, 22 Ogos 1896, halaman 1. Dan gambar ini adalah Fernando Primo di Ravera pada tahun 1897. Dan gambar ini pula adalah Guadril Iros Filipinos, orang asli Filipina dalam tentera Spanyol. Dan gambar ini pula adalah diorama hidup eksekusi Rizal dibina di lokasi di mana ia berlaku. Dan gambar ini pula adalah warga Spanyol dari pemerintah Dominika sekitar tahun 1875 dan 1880. Penyebab utama revolusi Filipina adalah kezaliman, amalan menindas dan perkauman terang-terangan perintah agama. Dan gambar ini pula adalah Emilio Aguinaldo pada tahun 1896. Dan gambar ini adalah Januari 1897, Eusebio Raqui alias Master Strong Sebio dan di Mambungo. Sebagai tahanan orang Spanyol, dia mendirikan Republik Kakarong di Sili pada tahun 1896. Di Pandi, Provinsi Bulacan, dia dihukum mati oleh regu tembak. Dan gambar ini pula adalah 25 Februari 1897, pasukan tembak Spanyol mengeksekusi pengawal kastam Filipina dan yang lain di Luneta, Manila. Dan gambar ini adalah 4 September 1896. Valenzuela, Peralta, Rivera dan Silvestri dieksekusi oleh pasukan penembak di Luneta. Valenzuela sukar dibunuh. 4 lagi tembakan melepaskan tembakan di kepalanya, menyebabkan otaknya ke atas rumput. Dan gambar ini adalah rentak tentera Spanyol yang mengeksekusi orang Filipina di Luneta sekitar tahun 1896 dan 1897. Dan gambar ini pula adalah seorang Filipina dan seorang Spanyol dalam tentera Spanyol. Seorang Filipina yang telah menyertai pasukan Spanyol pada tahun 1897. Dan gambar ini pula adalah orang Spanyol melepaskan mortar mereka di Filipina di Noveleta, Cavite. Dan gambar ini pula adalah seorang askar Filipina penduduk asli di tentera Spanyol. Foto diambil
pada pertengahan tahun 1890-an. Dan gambar ini pula adalah ahli keluarga seorang pemberontak Filipina. Foto diambil pada tahun 1897 di Imus, Provinsi Cavite. Dan gambar ini adalah 1896 atau 1897, askar Spanyol dengan insurgos Filipina yang ditawan. Gambar ini adalah pemimpin revolusi Filipina sekitar tahun 1897 hingga 98. Pertama, General Vito Bellamino. Kedua, Lieutenant General Pantelon Garcia. Ketiga, Brigadier General Marino Noruel. Keempat, Brigadier General Benito Navidad. Kelima, Primitivo Atacho. Keenam, Colonel Agapito Bonson. Ketujuh, Brigadier General Salvador Estrella. Kelapan, Kapten Guillermo. Gambar ini adalah sebuah parit Filipina didapati oleh orang Spanyol di Provinsi Cavite pada tahun 1897. Gambar ini adalah 1896 atau 1897. 6 pemberontak Filipina akan mati, yaitu 6 orang Filipina akan dihukum tembak. Mari kita melihat foto ini. Diambil dari tahun 1896 atau 1897. Pemandangan yang sama seperti sebelumnya setelah tembakan dilakukan. Mari kita melihat foto ini. Orang Filipina diperarahkan keagamaan dengan membawa hidangan. Foto diambil pada tahun 1890-an. Mari kita melihat gambar ini. Orang Filipina diperarahkan keagamaan dengan membawa hidangan ikan. Foto diambil sekitar pada tahun 1890-an. Mari kita melihat gambar ini. 31 Oktober 1896, sel benteng Santiago atau lebih dikenali sebagai Puerta de Santiago di Manila diserang dan disyaki pemberontakan, dan 52 orang Filipina mati akibat sesak napas. Mari kita lihat gambar ini. General Diego de los Rios pada pembentukan pasukan Spanyol di Dalikan, Nolueta, wilayah Cavite pada tahun 1897. Mari kita melihat foto ini. Umum kehilangan pasukan Lachembri dan Spanyol di Silang, Cavite. Mari kita melihat foto ini. General Camilio Garcia di Polonia diberi penghormatan semasa ketibaan di Manila 3 Desember 1896. Mari kita melihat foto ini. Kuartel, yaitu barak penjaga sipil di Noveleta, wilayah Cavite. Gambar diambil pada tahun 1897. Mari kita melihat gambar ini. Seorang warga negara Filipina yang berbangsa asli dari veteran sipil penjaga, berpakaian 3 jenis pakaian seragam, kiri ke kanan di kartel, yaitu barak, di marcha, yaitu lapangan, dan di gala, yaitu istiadat. Pada Oktober 1897, 2 bulan sebelum gencatan senjata Biak Nabato, terdapat 3 regimen sipil penjaga di Filipina dengan jumlah tenaga kerja 155 pegawai Spanyol dan 3.530 orang asli sipil penjaga melaksanakan fungsi ketenteraan dan polis. Antara Kerajaan Akbar, Poloweja juga memerintahkan pelaksanaan Jos Rizal, reformasi bukan militan, dan 24 orang yang lain. Mari kita melihat gambar ini. Kawasan pendalaman Spanyol
di Dalahichan, Noloweta, wilayah Kewiti. Mari kita melihat gambar ini. Tentera dan pegawai Spanyol di hadapan Puerta di Isabela II, lelaki besar kedua dari kanan tidak dikenali. Bagian Colegio di San Juan de Letran dapat dilihat melalui pintu pagar. Dan ini adalah Keratan Akbar New York Tribute 10 Ogos 1897. Anarkis Itali Michael Angelio mendakwa bahwa dia membunuh Perdana Menteri Spanyol Antonio Canoves del Castillo pada 8 Ogos 1897 untuk membalas dendam para anarkis Barcelona, dan Jose Rizal dia dihukum mati oleh Cuarte pada 20 Ogos tahun yang sama. Mari kita lihat gambar ini. 30 Desember 1896, Jose Rizal yang kemudian diabadikan sebagai pahlawan nasional Filipina dieksekusi di Luneta, Manila, ataupun Luneta berganti disebut Bagumbayan atau Kota Baru dalam bahasa Tagalog. Pasukan tembak 8 orang terdiri orang Filipina asli dari Regimen Infanteri Spanyol ke-70. Gambar ini diambil oleh Manuel Arias Regueires. Selain ini berasal dari Museo del Ejército di Madrid, Spanyol. Mari kita melihat foto ini. 11 Januari 1897, 13 anggota La Liga Filipina yang reformasi, semua Freemason, hampir mati di Luneta, Manila. Mari kita melihat foto ini. Nama-nama antara mereka yang akan dihukum adalah Normiano Andriano, Jose Adizon, Domini Franco, Eustacio Manalak, Kapten Cristobal Medina, Lieutenant Bendico Nijaga, Ramon Padilla, Borolio Rivera, Francisco El Rocas, Antonio Salazar, Moises Salvador, Luis Enciso, Villarreal, dan Pusitino Villarruel. Lieutenant Bendecito Nijaga dan Kapten Cristobal Medina adalah anggota tentera asli Spanyol Filipina. Taman Nijaga di kota Calbayog, Provinsi Samar, dinamakan sebagai penghormatan Lieutenant Nijaga. Mari kita melihat Keratan Akbar ini. Pada 25 April 1898, Kongres Amerika Syarikat memilih perang menentang Spanyol. Mari kita lihat gambar ini. Pertarungan lembu di Manila pada tahun 1890. Lingkaran lembu itu terletak di daerah Paco, seorang penulis Amerika yang berada di Filipina pada tahun 1898 hingga 99. Joseph L. Stickney menggambarkan keadaan olahraga di negara ini, baik pejuang benteng Spanyol maupun benteng Spanyol dibawa ke pulau itu, sehingga bakat penduduk asli harus diperoleh untuk memainkan kedua-dua peranan tersebut. Lembu jantan itu pemalu dan malas. Para juru benteng sedikit lebih baik, sehingga pengembara itu tidak melihat pertarungan benteng seperti yang dilakukan di Spanyol, Cuba, dan Meksiko. Mari kita melihat gambar ini. Katedral Manila adalah tempat duduk Uskup Agung Manila pada zaman penjajahan Spanyol. Foto diambil pada tahun 1900. Mari kita melihat gambar ini. Katedral Manila kekal sebagai tempat duduk gereja dalam Keuskupan Agung Manila. Struktur asalnya dibina pada tahun 1581, telah rosak atau musnah beberapa kali dan dipulihkan. Katedral yang ada sekarang muncul pada tahun 1958 dari runtuhan Perang Dunia Kedua. Mari kita melihat gambar ini. Foto diambil pada tahun 1894, antara tahun 1823 dan 1897. 158 patriot dan suhada
dieksekusi di pesisiran Luneta oleh pentadbir kolonial Spanyol. Mari kita melihat gambar ini. Oktober 1896, Syarikat Tentera Spanyol di Manila. Ini adalah sebagian daripada tentera Spanyol. Mari kita melihat gambar ini. Batalion de Luzon, tentera Spanyol di Muili Caballeria, dermaga kavaleri di Manila. Mari kita melihat gambar ini. Bilik perang Presiden William McKinley di tingkat atas di Gedung Putih pada tahun 1898. Benjamin F. Montgomery kiri menguruskan meja telegraf. Hari ini adalah ruang duduk Lincoln. Mari kita melihat gambar ini. Sekolah Dasar Moises Salvador, daerah Sampaloc, Manila. Dan ini adalah Keratan Akbar New York Tribune, 17 Desember 1897, halaman pertama. Dan ini adalah Keratan Akbar Buletin Petang Oahu, Hawaii, edisi 19 Oktober 1896, melaporkan peristiwa yang berlaku di Filipina pada 9 dan 10 September tahun 1896. Dan ini adalah Keratan Akbar Panggilan San Francisco 7 September 1896, halaman pertama. Dan ini adalah Keratan Akbar Sacramento Daily Record Union 17 Januari 1897, halaman 9. Mari kita lihat gambar ini. Presiden William McKinley dari kiri dan kabinet perangnya pada tahun 1898. Mari kita melihat gambar ini. Warga Filipina asli Sivilia Guardia menyampaikan 2 tahanan pada tahun 1896. Mari kita melihat gambar ini. Puerta de Isabel II hari ini. Inilah gambar kota Puerta de Isabel II pada hari ini. Dan ini adalah gambar Gubernur Jeneral Raymond Blanco. Mari kita melihat gambar ini. Ini adalah penerbit The New York General dan Joseph Pulitzer, penerbit New York World. Dan ini adalah Keratan Akbar Buletin Petang Oahu, Hawaii, terbitan 12 Oktober 1896, menggambarkan peristiwa di Cavite, Manila dan Amoy, yaitu China, yang berlaku dalam 3 minggu pertama September 1896. Mari kita melihat gambar ini. Pemberontakan di Kepulauan Filipina, adegan di Manila, Harper's Weekly, New York, 2 Januari 1897. Mari kita melihat gambar ini. Corderia di Pennsylvania, kilang tali milik Sancho Venezuela di Bacon, distrik Santa Mesa, Manila, di mana pertempuran sengit berlaku antara pemberontak Filipina dengan tentera Spanyol pada 30 Ogos 1896. Mari kita melihat gambar ini. Kuasa Filipina, Revolusi Filipina, banduan tertinggi adalah Sancho Venezuela. Pada keesokan harinya, selepas pertempuran San Juan de Monte, dia menyambut ulang tahun istrinya di rumah ketika dia ditangkap. 3 orangnya, Ramon Peralta, Modesto Rivera, dan Eugenio Silvestri, diseret dengannya. Mari kita melihat gambar ini. 30 Agustus 1896, pemberontak Filipina mati ditemui di dalam Corderia di Pennsylvania. Mari kita melihat foto ini. Diambil di Manila pada tahun 1890, salah satu kandang kuda untuk perlombaan. Mari kita melihat gambar ini. Berkuda Spanyol di Filipina pada bulan Oktober 1897, 2 bulan sebelum gencatan senjata Biak na Bato, terdapat 2 unit pasukan berkuda Spanyol di negara ini. The Regimiento de Caballería de Filipinas Numeros 31, 31 pegawai dan 161 tentera Spanyol, 453 pasukan Filipina, dan Escuadrón de los Centros Expedition Numero 1, 11 pegawai, 162 tentera Spanyol.
Mari kita melihat gambar ni. Seorang sarjen tentera Spanyol pada tahun 1896. Mari kita melihat gambar ni. Bateri Spanyol dengan 2 meriam Whitworth 13 cm di Porta Waga Cavite Nuevo, sekarang Cavite City. Mari kita melihat gambar ini. Spanyol Battery mendapat kedudukan Filipina di provinsi Cavite. Mari kita melihat gambar ni. Spanyol Battery dengan 2 senjata muatan menembak ke arah orang Filipina di jambatan Sungai Japoti. Mari kita melihat gambar ni. Orang Spanyol mengebom kedudukan Filipina di jambatan Noveleta, provinsi Cavite. Mari kita melihat gambar ni. Berkuda Spanyol di Filipina, sebagian dari Escuadron de la Expedicionario. Foto mungkin diambil pada tahun 1897 di provinsi Cavite. Mari kita lihat gambar ni. Salah satu pasukan berkuda kavaleri Spanyol di Filipina. Mari kita melihat gambar ni. Orang awam Spanyol di stesen Ferrocarril di Manila Dagupan, kereta api Manila Dagupan. Jalur ini dilancarkan pada 24 November 1892, adalah sebahagian dari syarikat kereta api Manila milik Britain. Foto diambil pada tahun 1890-an. Mari kita melihat gambar ni. Perkemahan tentera Spanyol di Dalahican, Noveleta, provinsi Cavite pada tahun 1897. Mari kita melihat gambar ni. Tahun 1897, askar Spanyol di Silang, provinsi Cavite. Mari kita melihat gambar ni. Penguasaan Spanyol di Dalahican, Noveleta, provinsi Cavite. Mari kita melihat gambar ni. 1 Oktober 1896, Angkatan Laut Spanyol menuju Intramuros, daerah Manila yang berdingin. Mari kita melihat gambar ni. Dapur ladang Spanyol di Filipina pada tahun 1896 atau 1897. Mari kita melihat gambar ni. Tahun 1896 atau 1897, pasukan tembak Spanyol melaksanakan 2 pemberontak Filipina yang ditawan. Birokrasi, kekuatan perintah agama, adalah penentu pemerintahan kolonial Spanyol selama berabad-abad. Pemerintah Jumat Agustinan, Dominikan, dan Fransiskan menjalankan banyak fungsi eksekutif dan kawalan pemerintah di tingkat tempatan. Mereka bertanggung jawab atas pendidikan, kesihatan, penyampaian banci, dan pengumpulan pajak, dan menguasai pemilihan polisi dan petugas kota setempat. Mereka mengawasi moral masyarakat dan melaporkan kegiatan penghasutan kepada pihak berkuasa bertentangan dengan prinsip-prinsip Gereja Katolik Roman. Mereka menggunakan maklumat yang diperoleh sebagai pengakuan untuk menunjukkan pengacau. Mari kita melihat gambar ni. Pengawal Spanyol di pintu masuk utama ke Cavite Nuevo, sekarang dikenali sebagai Cavite City. Mari kita melihat gambar ini. Caption asal kemewahan Spanyol pada zaman dahulu. Foto diambil di Manila pada tahun 1890-an. Mari kita melihat gambar ini. Peta Spanyol di hadapan Perang Cavite pada tahun 1896 hingga 1897. Mari kita melihat gambar ini. Ketenteraan tentera Spanyol di Noveleta, provinsi Cavite. 1 Oktober 1896, Angkatan Laut Spanyol menuju Intramuros, daerah Manila yang berdinding. Mari kita melihat gambar ini. Pelajar sekolah Spanyol di Manila. Foto diambil pada tahun 1890. Mari kita melihat gambar ini. Askar Spanyol ketika berdoa Dalahican, Noveleta, provinsi Cavite. Mari kita melihat gambar ini. Tentera Spanyol ketika sembahyang sekitar tahun 1897. Mari kita melihat gambar ini.
tahun 1896, askar Spanyol di lapangan, mungkin di wilayah Cavite. Mari kita melihat gambar ini. Askar Spanyol di Filipina, foto diambil pada tahun 1896. Mari kita melihat gambar ini. Pegawai tentera Spanyol di Bacoor, Provinsi Cavite, foto mungkin diambil pada tahun 1897. Mari kita melihat gambar ini. Tahun 1896, kumpulan tentera Spanyol di teras kawasan mereka di daerah Intramuros, Manila. 1 Oktober 1896, Batalion Infanteri Lautan Spanyol, bahagian dari Ejército Expedicionario, tiba di Manila. Pengukuhan pertama dari Spanyol ini terdiri daripada 22 pegawai dan 895 orang yang diperintah oleh Kolonel Juan Hera. Mari kita melihat gambar ini. Dua wanita Spanyol dan seorang Filipina kelas atas di Manila. Foto diambil pada tahun 1890-an. Mari kita melihat gambar ini. 27 Desember 1897, Emilio Aguinaldo dan orang-orang buangan yang lain melancarkan pelancongan di sebuah sual yang membawa mereka ke kapal uap SS Uranus. Mereka sampai di Hong Kong pada 31 Desember 1897. Mari kita melihat gambar ini. Pegawai dan tentera-tentera Spanyol di Filipina. Mari kita melihat gambar ini. Pasukan berkuda Spanyol di Filipina pada tahun 1896. Mari kita melihat gambar ini. Salah satu kapal Amerika, the USS Maine. Mari kita lihat gambar ini. Manifest Dynasty dipromosikan oleh penerbit beberapa surat kabar Amerika Syarikat terkemuka, terutamanya William Randolph Hearst. Itulah antara gambar-gambar yang diambil semasa zaman pemerintahan Spanyol di Filipina. Jangan lupa bersama kami dalam Imbas Kenangan Zaman Pemerintahan Spanyol di episod seterusnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.